Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa, sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak 3 sepeda motor di Jalan Raya Purwodadi Blora, Desa Rejosari, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor tewas, sedangkan rekan korban yang dibonceng dan 2 pengendara motor lainnya terluka. Seorang pengendara sepeda motor terpental dan tewas setelah ditabrak minibus di Jalan Raya Purwodadi Blora, Grobogan, Jawa Tengah Sabtu pagi. Kecelakaan ini berawal saat minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak marka jalan, sebelum akhirnya menghantam 3 pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Laju minibus pun terhenti setelah menabrak tiang. Bagian depan minibus rusak sedangkan kondisi 3 sepeda motor yang ditabrak hancur. Pengemudi mobil dan 2 pengendara motor lain termasuk rekan korban tewas yang dibonceng dilarikan ke rumah sakit terdekat karena terluka. Waktu pertama itu ada suara letusan kecil, habis itu letusan suara kedua yang besar. Ya posisi kayak gitu ya tetap kita bersih-bersih toh, biar nggak macet jalan. Saat ini polisi belum dapat memastikan penyebab kecelakaan beruntun itu. Setelah terjadi kecelakaan Sebuah pickup bermuatan ayam menabrak pohon di Jalan Raya Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet sempat terjepit badan kendaraan yang ringsek. Ratusan ayam juga berhamburan di jalan. Warga yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan membawa mereka ke Puskesmas Dawar Blandong. Sekitar jam berapa sih? Sekitar jam 1.30-an. 1.30. Iya. Jadi dugaannya ngantuk atau menghindari mobil? Ngantuk bisa menghindari orang, nggak tahu. Kondisinya saat tadi memang ramai. Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi menduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Sebuah ambulan terperosok ke dalam rawa di Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Sabtu pagi. Ambulans tersebut membawa 9 penumpang, termasuk sopir, dari Kecamatan Malingping menuju Ciganjur, Jakarta. Tidak ada korban jiwa, tetapi sang sopir yang memar dilarikan ke tempat pijat tradisional, tak jauh dari lokasi kejadian. Warga setempat menduga kecelakaan tunggal itu terjadi karena sopir mengantuk, sehingga mobil oleng dan terperosok ke sawah. Yang cuma hanya luka ringan, saat ini supirnya sedang diurut ke seleo biasa, lagi diurut di kampung Pekanjalan. Tapi tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada. Peristiwa tersebut ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Lebak. Tim Liputan CNN Indonesia. Di informasi selanjutnya, pemirsa, untuk mengisi waktu libur Lebaran, Presiden Joko Widodo mengajak keempat cucunya untuk bermain di pantai, tepatnya di sekitar Nusa Dua, Bali. Sementara itu, kemacetan arus balik di jalur tengah Kabupaten Banyumas masih terjadi. Kemacetan pun membuat sejumlah penumpang terlantar karena angkutan tidak beroperasi. Selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Presiden Joko Widodo beserta keluarga mengisi waktu libur Lebaran dengan berkunjung ke Bali. Presiden menghabiskan waktu bersama keempat cucunya sambil bermain di pantai di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu pagi. Mereka terlihat antusias melihat indahnya laut. Selain itu, Jokowi juga tampak menyapa wisatawan. Beberapa pengunjung pun berkesempatan bersuah foto dengan Presiden. Kemacetan lalu lintas pada arus balik di jalur tengah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus terjadi hingga Sabtu petang. Sejumlah penumpang pun terlantar karena sebagian besar angkutan tidak bisa beroperasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti kapan angkutan umum di terminal ini beroperasi kembali. Sementara itu, kemacetan arus balik di jalur tengah Kabupaten Banyumas hingga Sabtu malam belum juga terurai. Gara-gara tak ada bus yang datang, ratusan orang yang hendak menuju Jakarta terlantar di Terminal Bus Pacitan, Jawa Timur, Sabtu siang. Selain terjebak kemacetan, hal ini terjadi karena tidak adanya surat jalan bus dari Dinas Perhubungan. Pihak Dinas Perhubungan menyebut calon penumpang terlantar karena adanya masalah teknis, yakni bus non-reguler yang disediakan agen tidak memenuhi syarat hukum sebagai angkutan mudik. Tim Liputan CNN Indonesia.